Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Semoga kabarnya baik-baik saja. Bahagia, sejahtera selalu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan kembali membahas tentang suatu tema. Yang mana tema ini pasti terjadi kepada kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya begini ya. Ini saya ambil ini. Saya yakin semuanya tahu ini adalah uang ya. Uang ini siapapun pasti mau uang ini kan. Kalau uang ini saya remet, masih mau gak? Pasti kan mau kan uang ini. Kalau uang ini saya remet, saya buang, masih mau nggak? Pasti mau kan? Kalau uang ini udah saya remet, saya buang, saya injak, pasti mau juga? Pasti kan? Pasti mau. Kenapa uang ini semua orang mau? Karena uang ini ada harganya. Jadi uang ini bernilai, uang ini ada harganya. Meskipun uang ini sudah diremet, sudah dilempar, sudah diinjak, orang pasti akan mau memiliki uang tersebut. Begitu pula ya, artinya begini, kita pun kalau kita menjadi orang yang berharga, yang berarti, ketika kita diinjak-injak oleh orang, dihina, dibenci, dibully, tidak disukai sama orang. Tetapi kalau kita memiliki harga, kalau kita memiliki nilai, pasti kita akan dibutuhkan oleh orang banyak. Betul nggak? Iya kan? Jadi jangan hiraukan orang yang membenci kita, jangan hiraukan orang yang membuli kita, jangan hiraukan orang-orang yang toksik kepada kita. Dulu pernah saya di video set saya ya ada semacam praktek ya, jadi tisu yang dimasukkan ke dalam air yang beracun. Nah, tisu tersebut kalau dimasukkan ke dalam air yang beracun, maka air yang beracun akan meresap ke dalam tisu. Tetapi kalau tisu itu dimasukkan ke dalam gelas dan dimasukkan ke dalam air beracun, maka air beracun tidak akan terserap oleh tisu. Jadi artinya kita harus memiliki batasan. Meskipun kita hidup bersama ya, di masyarakat kan orang kompleks ya, heterogen. Jadi kita selalu bersama-sama dengan orang-orang yang ada yang toksik, ada yang gak toksik. Tetapi kalau kita punya batasan ya, punya aturan, punya pegangan, maka kita tidak akan terkontaminasi oleh orang-orang yang toksik. Jadilah orang yang berarti, jadilah orang yang bernilai supaya kita dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi kita itu berharga. Kemudian ya, lalu bagaimana bila kita ingin menjadi orang yang bernilai dan berharga? Tentu ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita tidak perlu menjadi somebody ya, tidak perlu menjadi tokoh supaya kita menjadi yang bernilai. Yang terutama adalah karakter. Karakter kita harus meniru seperti halnya karakter Nabi ya. Yang pertama kita itu sidik, artinya kita itu memiliki karakter yang jujur. Kemudian kita juga memiliki karakter yang amanah. Artinya kita itu bisa dipercaya ketika kita diamanahi, baik itu oleh orang perorangan atau kita diamanahi oleh instan ketika kita berhubungan dengan relasi ya. Jadi benar-benar kita itu amanah. Ketika kita diamanahi Tuhan memiliki anak. Kemudian ya selain tablik dan amanah, kita juga memiliki karakter yang patonah.
yang cerdas. Jadi orang itu akan bernilai kalau orang itu memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, orang yang cerdas. Dan juga adalah tabligh ya, atau penyampai. Jadi kita sekecil apapun yang namanya kebenaran memang harus disampaikan. Jadi tugas dakwah kita itu juga bukan tugasnya nabi saja. Masing-masing diri kita itu adalah seorang pemimpin, dan kita harus bisa memimpin atau bisa mempengaruhi orang supaya bisa dan mengajak orang kepada kebaikan. Jadi supaya kita bernilai dan berharga, 4 hal itu yang harus menjadi karakter kita. Ya, karena sebaik-baiknya contoh adalah Nabi Muhammad, ya, contoh Nabi yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia sebagai khalifah yang harus kita tiru ya. Kenapa beliau seorang yang berharga? Kenapa beliau seorang yang bernilai di mata manusia? Kemudian sebagai manusia kita juga harus mengenali diri kita sendiri ya. Kita mengenali diri kita, kita tahu bakat kita tahu potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian kita juga tahu tujuan hidup kita. Kadang-kadang ya orang itu tujuan hidupnya, mereka bilangnya seperti ini, saya mah yang penting bisa makan, saya mah yang penting bisa hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kerbau di sawah juga hidup, singa di hutan juga hidup, kodok di kolam juga hidup. Dan kadang ada orang yang bilang, saya mah hidup mengalir seperti air. Yang mengalir seperti air, plastik pun terbawa air ketika hujan. Sampah kotoran pun terbawa air ketika hujan. Jadi hidup itu harus memiliki tujuan. Harus punya visi dan misi ke depannya. Supaya kita menjadi orang yang bernilai. Kemudian ya juga kita harus, supaya kita bernilai, kita harus menggali terus keterampilan. Kalau misalkan kita seorang konten kreator, kita gali terus dan kita asah terus potensi kita. Dengan cara kita belajar edit video, kemudian kita juga belajar bikin thumbnail, bikin judul yang menarik, dan segala hal yang menyangkut tentang konten kreator. Jadi kita harus belajar tentang hal itu supaya kita lebih bagus ya, lebih profesional dalam mengerjakannya. Ataupun keterampilan-keterampilan yang lain. Jadi kita harus bisa mengasah keterampilan. Kemudian supaya menjadi orang yang bernilai atau berharga, kita juga harus mengembangkan relasi kita. Jadi kita harus menjaga hubungan yang sangat baik. Baik itu terutama dengan Tuhan, harus positif, dan juga berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian kita juga harus menghargai setiap orang yang bergaul dengan diri kita. Harus punya attitude, kita harus memiliki empati kepada orang. Karena orang kalau ingin dihargai harus bisa menghargai orang lain. Jadi orang itu bernilai ketika kita itu memiliki attitude, ketika kita itu memiliki empati kepada mereka. Jadi kita bukan sebagai orang yang harus selalu ditolong terus, apalagi misalkan ya ini hal-hal yang toksik. Itu kalau hal-hal yang toksik atau kepribadian yang toksik itu sudah jelas membuat kita itu tidak bernilai atau tidak berharga. Jadi kembali kepada cerita tadi bahwa uang yang diremas, yang dilempar, yang diinjak, yang dibuang, tetap akan menjadi uang yang berharga, tetap akan menjadi uang yang bernilai, dan kita semua pun pasti membutuhkan uang tersebut. Meskipun ya uang itu udah diinjak, diremas, dibuang seperti itu. Jadi karena memiliki
nilai dan memiliki harga, maka uang itu berarti. Begitu juga dengan kita. Kalau misalnya kita memiliki sifat-sifat seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita hidup ini akan bernilai dan berharga. Sehingga kita tidak akan sakit hati ketika orang lain mau membuli, mau mengejek, mau menghina, itu terserah saja. Yang penting kita menjadi orang bernilai dan berharga. Mungkin hanya itu saja ya dari saya. Kita semua adalah berharga. Dan kita berusaha terus untuk mengasah potensi yang ada dalam diri kita. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.